Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Al-ayat Astagfirullahal azim. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Tiada kata yang lebih indah rasanya selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita yang tiada terhitung jumlahnya, baik yang sudah, yang sedang kita rasakan maupun yang akan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita. Kemudian yang selanjutnya tidak lupa kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang-orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya menyampaikan mewakili atas nama PKM Badan Kemakmuran Masjid Besar Mujahidin Majenang, sekaligus juga mewakili Yayasan Al-Mujahidin. Yang pertama, menyampaikan ucapan berita gembira, ahlan wa sahlan bihudurikum, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang kita nantikan kehadirannya, bulan yang paling mulia. Maka mari kita bergembira. Kemudian juga kepada jamaah sekalian, kami ucapkan selamat memakmurkan, ikut memakmurkan Masjid Besar Mujahidin ini. Karena sebagaimana pesan Allah tadi saya sampaikan di awal, sesungguhnya orang-orang yang pantas memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman, dan seterusnya banyak keterangan di belakangnya. Jadi kalau masjid ini tidak kita manfaatkan, nanti dimanfaatkan oleh orang-orang yang bukan beriman. Kemudian yang selanjutnya perlu kami informasikan bahwa penyelenggaraan sholat tarawih dan amaliyah yang lain ini masih sebagaimana tahun yang lalu. Hanya saja sekarang mungkin protokolnya tidak begitu ketat ya, seperti tahun-tahun kemarin. Bahkan kita sempat tidak menyelenggarakan sholat tarawih di masjid ini. Adapun sebagai imam utama adalah beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD yang tadi ngimami sholat Isya. Kemudian yang kedua adalah sebagai imam utama juga adalah beliau Al-Ustaz Zain Musyaki, qori terbaik Majenang. Nah, nanti beliau secara bergantian akan menjadi imam pelaksanaan baik sholat Isyanya maupun sholat tarawihnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sholat witir, pemandu sholat witir keduanya beliau. Kemudian yang berikutnya ada kultum sebelum sholat tarawih. Jadi mohon berhenti sejenak jamaah sekalian, kita mendengarkan kultum, kuliah 7 menit atau ya tidak terlalu lama, penyelenggaraan sebelum sholat tarawih. Dengan jadwal mungkin sudah terpampang, dan bagi Bapak Ibu bisa melihat dengan tema-tema yang sudah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari PKM maupun dari yayasan bila ada yang kurang berkenan, dan bisa menyampaikan saran-saran masukan lewat
takmir ataupun lewat yayasan melalui mungkin yang ada di Masjid Besar Mujahidin Majenang ini. Kemudian yang selanjutnya ini harapan bagi kita semuanya dalam masuki bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, mari kita menata hati, menyambut dengan gembira datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, menata pikiran di tengah berkecamuknya berbagai macam informasi yang masuk dalam diri kita. Mari kita melatih diri untuk uzlah, untuk tahanus, sebagaimana Rasulullah SAW dulu dia menyepi di tengah keramaian ketika puncak kejahilian itu melanda bangsa Arab pada waktu itu. Maka kita mengendapkan pikiran, kemudian walaupun di tengah keramaian, tapi kita bisa menyepikan pikiran kita. Untuk apa? Untuk fokus, konsentrasi, memakmurkan bulan suci Ramadan. Hal-hal yang penting kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, mari kita giatkan kembali. Karena bulan Ramadan itu antara lain disebut sebagai bulan penuh dengan barokah, berkah, atau syahrul mubarak atau syahrul mubarakah. Jadi bulan yang di dalamnya ini penuh dengan kebaikan. Barokah itu menurut para ulama disampaikan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanan itu menjadi berkah ketika dia menjadikan baik, menjadikan sehat, menjadikan rajin ibadah, menjadikan rajin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barokah. Kemudian bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan maghfirah, sebagai bulan pengampunan. Maka saatnya bagi kita untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya beramal ibadah untuk apa? Agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan ini juga disebut sebagai bulan Al-Qur'an karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka nanti insyaallah ini sekaligus sebagai informasi bagi jamaah sekalian, nanti tanggal 17 Ramadan pas kita ada peringatan Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Rukyat Effendi, pengasuh Ponpes Al-Wafa Boja Majenang. Nanti tekniknya langsung ya, seperti kita ini cuma agak jeda waktunya agak lama. Bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka mari kita tulis dalam hati kita, tulis dalam pikiran kita, kalau perlu tulis di dinding kita, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Kalau sampai ada hari yang tidak membaca Quran, ngesuk di sarutang, lebih akeh macane. Silakan dengan target-target tertentu kita bisa memanfaatkan bulan ini untuk menengok kembali Al-Quran yang mungkin dulu lama tidak kita buka. Mungkin ada pengantin yang sampai sekarang Qurannya masih utuh. Saya terima nikahnya, kawinnya dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai masih utuh, eman-eman harus dibuka. Nah siki mangsane dibuka. Sing urung dibuka, sing wis dibuka ya alhamdulillah teruskan. Nah ini bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berbagai macam keutamaan di bulan suci Ramadan ini nanti secara berkelanjutan akan disampaikan oleh para ustadz, para mubalik dan seterusnya. Yang terakhir, mari kita bersama-sama diniatkan dari sekarang niat sukses Ramadan. Tarawihnya harus penuh, apalagi puasanya yang pokok. Kemudian juga baca Qur'annya harus setiap hari. Sedekahnya mari kita giatkan. Menuntut ilmunya mari kita giatkan. Dan juga iktikafnya mari kita giatkan, khususnya nanti pada 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan.
Selamat beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.